dijiplak itu bukti yang karya bagus. Nggak ada karya jelek yang dijiplak. Khususnya hal itu. Lalu yang kedua kan kita menyebut jurnal. Apakah UI Jakarta perlu melanggar jurnal-jurnal studi Islam kayak bagus? Banyak yang bisa kita di sosial masyarakat. Nah, apakah itu bisa diakses oleh UI yang lain? Karena saya lihat di Indonesia itu perguruan tinggi itu cenderung memakai koleksi dia. Iya, belum hanya internal biasanya. Nah, usulkan pada semua UI agar bisa dibaca oleh semuanya. Karena saya heran, PKIM itu kan banyak UI dalam, tapi koleksinya nggak bisa dibaca yang lain. Jadi sudah meneliti Jakarta, Bandung, dan Malang. Apakah koleksi yang di Malang bisa diakses dari sini? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, itu kan rektor agar bisa dibaca. Jadi sebenarnya rektor itu cukup sepakat boleh diakses, nah teknisnya silahkan pada rektor. Lalu yang kedua, saudara di sini menyebut tentang impact rektor. Di situ yang penting tadi ada yang penting adalah kualitas. Tapi pada IF yang jadikan unsur ialah kualitas dan kuantitas. Maka jurnal yang punya impact tertinggi itu pasti lebih bagus dari jurnal yang punya impact terrendah. Jadi kalau jurnal seperti studi Islamic Studies dan Oxford itu IF pasti lebih tinggi daripada jurnal terbitan misalnya selain Curug. Nah itu kalau masukkan untuk perhatian kata. Lalu yang ketiga, saudara usulkan pada rektor, kalau berani, ada anggaran yang sebenarnya 5% dari anggaran universitas. Jadi cukup bagus untuk itu sebagai UI yang terkenal, UI Jakarta yang juga 5% dari anggaran universitas. Rasanya UI sekarang belum sampai 5%. Kemudian soal kecil, tolong pada daftar pustaka itu sudah menggunakan gaya sempurna pada halaman 63 itu tidak konsisten. Kalau ada jurnal, ada kemudian ada volume, ada nomor volume, nomor bawah itu tolong diperbaiki dalam pustakaan. Kemudian saya berharap ini bukan karya terakhir. Saudara banyak menulis jurnal, kalau bisa jurnal nasional. Jadi saudara meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saudara. Karena saya lihat seharusnya dosen UI itu lebih bagus dari dosen perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri dosen kan mengerti bahasa Inggris. Kalau UI mengerti bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi saya kira itu saja harapan saya. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan Profesor Doktor, saya buka kembali. Penyampaian hasil keputusan tim penguji. Setelah memperhatikan hasil ujian semester, saudara Promovenus selama studi pada program 3 dengan nilai rata-rata 87,01. Disertasi dan jawaban-jawaban Promovenus atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para penguji dengan nilai rata-rata 90. Maka sidang ini penguji menetapkan bahwa Promovenus menyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Indeks relatif 3,80. Ini tidak bisa cum laude karena masa studi ya. Dengan hasil yang telah ditetapkan ini, Promovenus diberi gelar Doktor Pengkajian Islam dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi dengan segala hak, kehormatan dan kewajiban yang melekat pada gelar doktor tersebut. Anda adalah doktor yang ke-1622 Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saudara berkewajiban memperbaiki kesalahan dan memasukkan data tambahan sesuai saran dan komentar para penguji. Menyerahkan disertasi yang sudah disahkan oleh tim penguji ke perpustakaan dalam bentuk soft file lengkap dengan lembar pengesahan selambat-lambatnya 1 bulan setelah ujian ini. Menerbitkan disertasi yang telah diperbaiki oleh penerbit yang kredit
lengkap dengan ISBN dan terbebas dari plagiasi serta dapat diakses secara online. Apabila ditemukan adanya plagiasi, maka Promovendus terkena sanksi pembatalan gelar doktor. Menyerahkan disertasi yang telah diterbitkan sesuai sekolah pasca sarjana selambat-lambatnya 3 bulan setelah ujian ini, apabila melewati waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi administratif. Selain dalam bentuk buku, disertasi wajib diformat ulang menjadi makalah dan diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi, diutamakan jurnal internasional bereputasi yang dapat diakses secara online. Direktur Sekolah Pasca Sarjana menyampaikan selamat atas keberhasilan Anda. Penyerahan berita acara kelulusan dan ucapan selamat kepada Promovendus. Promovendus silakan maju ke hadapan ketua sidang. Promovendus menyampaikan ucapan terima kasih 1 sampai 2 menit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama penulis atau Promovendus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor yang waktu itu juga turut membimbing penulis di Sekolah Pasca Sarjana. Kemudian yang kami hormati guru kami sekaligus Direktur SPS Prof. Jul yang juga banyak memberikan masukan kepada penulis. Yang kami hormati dan kami ucapkan terima kasih juga Ibu Mas Wani dan Pak Kaprodi, Pak JM yang juga senantiasa membimbing penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. Yang kami hormati pembimbing kami Pak Dede dan Pak Sulis, mohon maaf Prof, sempat menghilang. Tapi kemudian bisa kembali lagi menjadi anak hilang dan saya mengucapkan terima kasih atas bimbingannya yang kesabarannya sampai bisa mengarahkan penulis bisa terus. Kemudian yang kami hormati juga ayahanda kami Prof. Iik yang senantiasa waktu menguji memberikan masukan-masukan yang sangat positif. Prof. Jaja juga mengucapkan terima kasih Prof. Ya. Beliau sangat membantu kami memberikan sudut pandang baru. Prof. Ena walaupun ini mungkin waktu pendahuluan kayak gitu. Tapi di sini saya mendapatkan masukan banyak dari Bu Ena. Terima kasih banyak atas arahan dari Bapak Ibu semua. Yang kami hormati Pak Dekan Adab, Pak Ade, Pak Tuhan. Mohon maaf tadi namanya disebut Pak. Dan juga Ibu Kaprodi, Ibu Madam, dan dosen-dosen TV semuanya. Jadi terutama saya harus mohon maaf kepada Ibu Mariam karena saya kuliah itu suka jadi alasan Prof. Jangan ngasih saya baca banyak, saya lagi kuliah. Padahal merenung aja di kamar. Jadi mudah-mudahan menjadi modus dari dosen-dosen lain yang kuliah. Kemudian yang kami hormati Ketua LPM Prof. Hamadi dan tim Pak Jejen, para Kapus, para Tani, Pak Edi dan lainnya teman-teman koordinator. Selanjutnya disertasi ini kami persembahkan kepada ayahanda kami Bapak Mahmud almarhum. Beliau ini adalah sosok guru yang memang sangat mencintai pendidikan. Jadi mudah-mudahan walaupun melihat dari alam sana, dia bisa bangga dan doakan yang terbaik. Kalau bisa mendoakan ya, mudah-mudahan penulis bisa lebih konsisten dalam mengembangkan keilmuan. Karena bagi penulis, seringkali orang bilang ketika seorang itu jadi dokter, jadi profesor, apa yang bisa diberikan oleh negara kepada dokter, kepada profesor. Padahal justru sebaliknya adalah apa yang harus diberikan oleh dokter, oleh profesor kepada lingkungan sekitar ini. Bukan seperti itu. Nah, ini mungkin juga menjadi beban bagi penulis bagaimana bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan beberapa yang kami cintai juga ini istri tercinta yang senantiasa mendampingi. Dan mohon maaf anak saya satu-satunya. Beliau ini mahasiswa UNED psikologi semester 2 karena memang passionnya suka ke bimbingan konseling. Dulu beliau itu sempat memilih bimbingan konseling di UIN Banten, tapi buat saya pikir buat apa? UIN Jakarta psikologinya lebih bagus. Akhirnya waktu itu kebetulan saya punya tulis jurusan paling susah masuk di Jakarta nomor 1 itu, yang kedua ternyata psikologi. Nanti saya bisa punya alat untuk merayu anak saya.
Kemudian terakhir saya mohon doa dari Bapak Ibu semua seperti yang saya sampaikan di sini bahwa menjadi dosen itu sangat berat. Mudah-mudahan bisa istiqomah menghasilkan karya-karya. Demikian mungkin dari dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.